Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat yang tidak terhitung jumlahnya. Salawat serta salam kita sampaikan kepada yang mulia junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik sahabat Basnas Basis TV yang dimuliakan Allah, hari ini kita masuk pada edisi spesial podcast Jack B Talk ya. Dan tamu kita ini juga sungguh sangat luar biasa. Dan saya akan perkenalkan satu persatu dan nanti kita akan menggali ya apa saja yang akan kita bicarakan terkait dengan pemberdayaan masyarakat dan juga terkait dengan event spesial yang nanti akan dilaksanakan di Singapura. Baik, yang pertama di sebelah kiri saya adalah Wali Kota Administrasi Jakarta Utara, Bapak Dr. Ali Maulana Hakim SIPM SI. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak ya sudah hadir. Terima kasih Bersedia untuk ngobrol-ngobrol. Dan kemudian yang menggunakan baju biru ini adalah Vice President 1 dan Chief Operating dari Islamiyah Singapore, Mr. Ja'far Maidin. Cik Ja'far. Assalamualaikum Cik Ja'far. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir di Indonesia dan wabil khusus ini di kantor Wali Kota Jakarta Utara. Terima kasih Ustaz. Iya, dan di Cafe di Fabis. PKP. Iya. Dan yang ketiga adalah pimpinan bidang 2 pendistribusian dan pendayagunaan basis Provinsi DKI Jakarta, Bapak Isyur Saad Soeharto Amjad. Assalamualaikum Mas Saad. Nah sekarang karena ini kan posisi kita ini sekarang yang di belakang kita ini ya, sahabat Mas TV, mungkin Anda sudah tahu, di Cafe di Fabis. Salah satu program yang dilaksanakan oleh Basnas Basis Provinsi DKI Jakarta. Nah karena itu kita akan mulai dari sana nih. Dari Pak Saad itu menjelaskan, ini kok bisa-bisa aja Pak? Ada kafe, ini di kantor wali kota gitu loh. Ya, Basnas lagi yang luar. Basnas lagi. Nah, barangkali bisa dijelaskan dulu Pak, bagaimana asal muasalnya ini program Cafe di Fabis ini gitu. Ya, mungkin yang pertama itu para pemirsa mungkin di antara para pemirsa ini pernah berkomunikasi dengan teman-teman tunarungu dalam hidup teman-teman pemirsa berapa kali? Kalau belum pernah, maka sebenarnya itu yang diinginkan oleh Pak Wali Kota waktu itu. Jadi Pak Wali itu ingin ada di satu teras di Jakarta, di tempat yang ramai orang datang, kemudian bisa berinteraksi. Yang begitu, sebenarnya ini pernah kita pada waktu mendirikan pertama itu ada di Kendal, di Jalan Sudirman, bukan Kendal di Jawa sana. Sudirman. Iya. Translate Terowongan itu. Iya, terowongan Kendal. Nah kemudian Pak Wali melihat wah ini kayaknya bisa diletakkan di wali kota. Nah dan kemudian kami diundang ke sini dan bukan hanya itu, beliau yang undang para tamu-tamu untuk ada di sini untuk merasakan betapa mereka mendapatkan layanan dari Basnas. Ini merupakan salah program dari Basnas untuk memberdayakan para disabilitas tuli untuk mereka bisa merasakan menjadi bagian dari masyarakat secara utuh. Mereka diterima, mereka juga menerima dengan setara. Mereka diterima bukan karena disabilitas mereka, tapi karena different ability yang mereka dapatkan. Mereka mungkin tidak bisa mendengar, tapi sensor bau dan sensor rasanya itu membuat sehingga rasa-rasanya kopi di sini akan terasa lebih nikmat dibandingkan dengan obat yang lain. Oke, kemudian Pak Saad, kalau udah bisa belum cara memesan dengan pakai bahasa isyarat ini? Di sini ada. Tidak ada Pak di sini. Ada petunjuknya. Iya. Jadi kalau misalnya teh, kita begini. Oh. Kalau kopi ini. Iya. Kalau panas itu begini. Panas. Kalau dingin. Pak Wali malah lebih banyak edukasi. Iya luar biasa. Aja. Nah ini Pak Wali, ini kan yang perlu dijaga tentunya untuk memberikan space untuk Cafe di Fabis ini gimana nih Pak? Bisa memberikan ruang ya untuk Cafe di Fabis
ini bisa berada di tengah-tengah kantor wali kota yang megah ini nih. Ya, makasih Pak Ustadz. Jadi ini kantor wali kota, ini kantor pemerintah. Ya. Kita sedang berada di lantai dasar lobby. Image kantor pemerintah selalu ada penjaga, sulit masuk. Jadi khusus kalau mau masuk pun harus minta izin. Sedangkan ini kantor pemerintah harusnya milik masyarakat. Masyarakat itu tidak boleh takut, tidak boleh sungkan datang ke kantornya. Kan kantor pemerintah, Ya. masyarakat. Untuk mengajukan segala sesuatu, mengurus segala sesuatu keperluannya terkait dengan urusan kepemerintahan. Nah, sehingga lobby ini kita buat untuk betul-betul ramah terhadap masyarakat. Mereka masuk itu tidak kita tanya mau ada perlu apa. Kalau mereka perlu, mereka bertanya. Karena kalau ditanya itu sepertinya ada intimidasi. Jadi ini bebas. Nah, Iya, iya. lobby ini harus menarik dan milik bersama. Sehingga biasanya kalau kita ke pusat perbelanjaan mall, itu ada fasilitas buat makan minum, kafe, seperti itu. Nah, jadi kita juga bukan hanya kafe, di sini juga ada tempat Dekranasda, itu Dewan Kerajinan Nasional Daerah, semua kerajinan di Jakarta Utara ada di sana. Seperti perbelanjaan juga ya. Nah, konsep yang ada di sini, ini bagaimana mereka bisa ada tempat nongkrong, Ya. tamu yang nunggu, mungkin staf kalau pejabat pimpinan semua punya ruang tamu, tetapi staf tidak punya ruang tamu. Tapi staf juga perlu menerima tamu, jadi ini bisa juga terima tamu atau siapapun itu. Ini konsepnya saya lihat ada di Subtrauma Sungai Kendal, Basnas ya. Karena saya pikir ini perlu dengan Basnas, kita tidak menjual aset, tidak menyewakan aset, tapi kita tetap harus ada profit. Nah, profitnya ini harus masuk nanti sebagai sedekah. Jadi siapa yang beli ke sini itu sedekah. Sekaligus dengan ini yang luar biasa. Ya. Nah, kemudian konsepnya adalah tetap kafe. Kebetulan kafe ini sedang booming di Jakarta. Jadi kalau kita bikin kafe, saya kira ini bukan menarik juga untuk masyarakat ke sini, tidak sungkan untuk pemerintah seperti itu. Konsep kafenya kita dekatkan dengan supaya anak-anak suka baca juga, karena saya pikir di pojok sana itu baca digital. Di sini harus ada buku-buku supaya mereka kalau kita ke perpustakaan, sering kali anak-anak malas ke perpustakaan kalau tidak diperintah atau ada tugas dari gurunya. Seringnya mereka ke kafe. Nah, sekarang kita buat kafe yang ada buku-bukunya. Tarik buku ini. Ya, mereka bisa baca buku dan juga free wifi. Kemudian tadi terkait dengan disabilitas. Ya. Nah, ini Pak Kiai memang betul, disabilitas ini butuh kesetaraan. Kesetaraan itu bukan hanya perkara hanya kalimat, tapi kesempatannya harus sama. Ya. Mereka bukan orang yang tidak mampu, mereka orang yang mampu dan mempunyai skill. Gitu. Dan kekurangan mereka, kenapa harus kita bicarakan? Kita harus bicarakan tentang mereka. Oleh karena itu di kafe ini, saya minta dari student sosial kita, ada tidak teman-teman dari Kifabis yang memang harus punya kesempatan untuk bekerja juga. Ya. Sektor-sektor yang memang sama dengan kita-kita. Contoh di kafe. Jadi setelah dapat, kita latih mereka, siapa yang bisa latih menjadi barista, ternyata cepat sekali. Jadi konsentrasi mereka lebih cepat. Ya. Dan dari sisi rasa gimana? Dari sisi rasa, saya sudah tes, kan saya malu kalau mengundang orang. Sehingga sebelum buka itu hampir 1 bulan sebelum bulan puasa itu kita tes semua. Kita minum, kita minta kritik semuanya. Akhirnya kita bikin beberapa tulisan gitu, terbuka yang mau komentar. Semua boleh menulis. Ada satu kanvas itu. Oh ya betul. Itu tinggal sisa ada beberapa kanvas semua menulis mengenai rasa dan pelayanan gitu. Nah, mereka sudah bisa meracik sesuai kemauan dan sesuai keinginan orang-orang yang ngasih masukan itu tadi. Jadi kalau cara pesan memang agak sulit, tapi harus biasa kita kasih petunjuk. Jadi kalau mau pesan kopi, saya biasanya pesan cappuccino, ya manisnya harus sedikit aja. Oh, oke. Ya, jadi manisnya sedikit. Manis sedikit aja. Ya. Cappuccino Panas. Kalau sudah biasanya kita bilang terima kasih atau sama-sama. Itu aja standar batasan di sini. Mudah-mudahan ini menjadi satu kesempatan dan beberapa tempat kita contoh adalah juga dan saya rencananya mau bikin juga di satu kecamatan nanti dan konsep yang sama. Oke. Insya Allah omsetnya bagus. Baik. Ya, Jamar gimana? Melihat
dengan ketua kafe yang seperti ini, atau di Jamia sendiri mungkin bisa diceritakan ya, apa mungkin ada program-program yang terkait juga dengan pemberdayaan ekonomi umat masyarakat. Nah, seperti apa yang ditara? Tapi saya pengen tahu kesannya dulu lah, mengenai kafe di Pabis ini. Ya, terima kasih Ustaz. Sebelum itu saya ingin berterima kasih kepada Wali Kota, Ustaz Agong dan juga Pak Saad dari Basnas kerana sudi mengundang Jamia Singapura di sini, di kafe yang sungguh menarik ini pada pagi ini. Jadi saya rasa kalau saya dengar Pak Wali Kota tadi bicara, saya lagi satu lagi skill yang diperoleh di Wali Kota adalah jadi coffee expert. Satu bulan. Jadi kafe inilah satu inisiatif, satu program yang sangat menarik. Ya. Kerana ini satu program pembangunan. Ya. Jadi kalau di Jamia ini juga apa ni bersama dengan Jamia program pembangunan kami. Bukan saja pembangunan skill ya, tapi juga pembangunan ekonomi. Jadi meningkatkan ekonomi individu dan masyarakat yang sangat penting dalam pembangunan ini. Di Jamia kita ada program-program kononnya dari rumah-rumah tumpangan. Salah satu rumah tumpangan kami lah rumah untuk warga tua, ya. Panti kalau disebutnya. Ya, Pak. Ya. Jadi satu slogan kami di situ ialah transforming the vulnerable to the valuable. Oke. Jadi ini sangat satu tepat sekali. Jadi kalau kita dengan program ini kita transform teman-teman difabel untuk mendapat skill, menaikkan taraf ekonomi mereka. Dan juga menjadi seorang yang vulnerable menjadi seorang yang valuable. Ya itu sebenarnya sangat menarik bagi. Ya. Nah, ini sesuatu yang luar biasa ya. Nanti kita akan bicara dulu. Ini kayaknya bisa diminum gitu ya. Atau kita bisa pesan ini sama gimana tadi? Saya boleh pesan ke sana ya? Ya, Pak. Nah, contoh. Mau coba pesan ini ya. Nah, ini mau kita latihan ini. Gimana tadi? Kayaknya lebih asik dari Pak Wali Kota. Saya pesan Saya sama. sama ya. Sama begini. Ya. Yang lain juga mau cappuccino, Pak? Ya, Sama. Alhamdulillah. Iya. Masya Allah, ini kopi cat American. Americano. Oke. Baik ya, sahabat Balas Basis TV. Ya, ini adalah bagian tadi kita sampaikan bagaimana berinteraksi dengan teman-teman. Alhamdulillah. Waduh, ini kalau Anda yang di dekat sini silahkan datang, atau yang di Kendal ya, Sudirman. Boleh ada juga di Wali Kota Jakarta Barat dan Jakarta. Dalam tempat bisa hadir ya. Nah, ini terkait kalau nggak salah di Singapura nanti akan ada event besar ini. Ya nggak, Cik? Apa event itu gitu, dan bagaimana kemudian barangkali dari kita bisa ada yang dikerjasamakan nanti di situ ya. Terima kasih Ustaz. Jadi di Jamia Singapura akan mengadakan satu event besar dinamakan Singapore Muslim Festival 2024. Tahun ini event ini akan diadakan pada tarikh 1 hingga 3 hari bulan Maret. Di mana tempatnya di Singapore Expo, luas tempatnya, akan dapat orang masuk sehingga hampir 100,000 pengunjung. Tahun lepas dalam 30,000 pengunjung tersampai, di mana di Muslim Festival ini ada beberapa penarikan. Penarikan pertama adalah satu pameran artifak Rasulullah SAW dengan siapanya.
Kita ada dalam 20 artifak, 21 artifak sebenarnya, di mana pengunjung akan dapat melihat macam mana artifak Rasulullah yang menghayati kebesaran Rasulullah dengan karakternya dan kehidupannya. Dan juga ada booth-booth Ya. di pameran ini, 180 booth di mana services ataupun barang makanan, minuman yang halal yang akan dipamerkan. Ya, di sini yang kami melihat bagaimana Basnas dan teman-teman kami di Wali Kota di Jakarta dapat mengambil bahagian dalam booth itu untuk mempedulikan apa yang dikerjakan di sini. Projek pembangunan yang sangat cocok, yang sangat tepat dengan apa yang Jamia Singapura buat, kerana pameran itu ialah pertama kali untuk bertujuan menyatukan perpaduan persefahaman kami tentang keindahan Islam dan berkongsi juga dengan mereka yang bukan Islam. Dan sebab itu kita juga tambahkan lagi dengan show atau stage ya, syarahan-syarahan, mulia-mulia, persembahan Islamik dan bagi family yang ada kanak-kanak kecil. Satu lagi penarikan ialah memaparkan dakwah kami secara teknologi yang sekarang VR dengan Metaverse. Jadi kononnya dari Metaverse ni, seseorang itu akan dapat memasukkan satu ruang di mana mereka dapat mengalami macam mana keadaan dalamnya Kaabah yang suci ini, bagaimana dalamnya rumah Rasulullah SAW. Jadi selagi imersif ya. Yang VR-nya pula mereka akan face mata VR goggle dan mereka akan dapat merasakan bagaimana sejarah dalam surah Al-Fil contohnya, dan juga waktu penerbangan Isra Mi'raj. Ya. Jadi itulah sedikit sebanyak penarikan di Singapore Muslim Festival. Jadi dengan besar hati Jamia Singapura ingin menjemput semua pemirsa di Wali Kota, di Basnas, datanglah ke Singapura pada 1 hingga 3 bulan ini. Ya, barangkali masih ada kesempatan ini ya, yang ingin jalan-jalan dari tanggal 1 sampai 3 gitu ke Singapura, dan juga ya tadi ya kesempatan buat Basnas juga bisa ikutan ya menyampaikan program-program gitu. Jadi saya pikir suatu sangat luar biasa begitu. Alasan wisata religi nih ke sini. Iya. Nanti gitu. Bagian dari wisata religi kan, kita ke sana nanti juga boleh makan kemari kan. Tadi saya tertarik sekali Pak Wali Kota, bagaimana beliau ini ingin ke Kepulauan Seribu. Kepulauan Seribu. Bagus itu. Iya, wisata sekian orang ke sana sambil kurban ya. Wah, ini pengalaman yang luar biasa. Nah, Pak Saad mungkin ada lagi yang terkait dengan difabel ya. Karena kita bicara tentang teman-teman difabel ini, di samping kafe, program apa lagi nih Pak Saad? Ya, ini juga yang kami ikut dari Jamiah Singapura boleh kunjung ke pesantren kami. Kami punya pesantren juga ya untuk teman-teman satu tuli ya, yang memang mereka disuduli, yang di mana teman-teman disuduli yang usia sekolah boleh untuk pesantren itu. Mereka mendapat pelajaran mengenai Al-Quran, Al-Quran secara bahasa isyarat, dan juga pelajaran serta skill. Kemarin baru beberapa waktu yang lalu juga mengadakan pameran seni rupa di sini. Oh iya betul. Mereka ini para siswa-siswa ini di lobi ini pula memasarkan, memamerkan karya mereka, dan ini luar biasa. Sekali lagi menunjukkan bahwa teman-teman disabilitas kita ini memang disable dulu, tapi punya different ability yang lain. Ada yang menjadi barista, ada yang dibuka suka ini kuliner, ya. Kemudian ada yang di grafis, kemudian
melukis dan lain sebagainya. Tadi menarik juga Pak, saat yang kemarin ya Pak Wali ya. Jadi ini di sini tadi itu dipamerkan hasil-hasil lukisan dari adik-adik kita difabel dan ternyata itu yang banyak dibeli sama Habis. orang ya. Habis. Bisa. Sold out semua. Oh, Ada banyak yang datang, kita undang orang sini. Ya, Gitu, Bang. Di Jakarta Utara juga ada rumah Al-Quran di Universitas yang dibina sama Basnas Jakarta Utara. Jadi jadi memang kelihatan dukungan dari Pak Wali Kota ini ya kalau ibaratkan bola itu total football ini. ya karena Basnas itu luar biasa kan. Ya kita harus ada pemberian jiwa keluarnya sampai sama gitu. Jadi Ya. kalau kita minta semua masyarakat stakeholder untuk juga menyisihkan hartanya dibantu untuk masyarakat umum melalui Basnas itu karena lebih akuntabel. Iya. Jadi kalau kita bantu orang mungkin sampai oleh penyelenggara gitu kan. Nah kalau Basnas ini yakin nanti akan gagal, apa yang menjadi niat akan tersampaikan kepada pihak. Yang jelas ASN setiap bulan sudah pasti dipotong gitu. Ya sudah pasti. Makanya Iya. itu kan dari sisi pengumpulan. Ya. Ya. Tapi dari sisi pendistribusi ya tidak ada suatu lembaga yang mempunyai privilege lembaga yakat ya yang mempunyai privilege seperti prestasi ini karena kami dalam tanda kutip mendapat support penuh dari birokrasi sehingga data dari birokrasi, asesmen bisa dilakukan dari birokrasi, seperti ini. Sehingga ketika tadi memang kita dapat dari penghimpunannya dari Pak officer itu Pak. Tapi dari sisi yang lain semua pendistribusian itu, semua organ birokrasi itu bisa kita dalam tanda kutip bisa membantu tugas amilnya. Kami alih-alih merasa malah justru kami merasa kami mendapatkan sesuatu manfaat yang luar biasa. Kalau seandainya tanpa ada birokrasi, berapa banyak kami harus menyiapkan di masyarakat tenaga kerja. Nah, ini barangkali yang harus dipahami oleh sahabat sekalian ya, sahabat TV. Jadi, Basnas, Basis Provinsi DKI Jakarta, Wali Kota Jakarta Utara, ini betul-betul berpikir bagaimana mengoptimalkan dana yang masuk dan juga memberikan itu sehingga sampai kepada masyarakat memang yang berhak untuk menerima, ya, dan saling bersinergi. Ya, kenapa? Karena justru dengan sinergi inilah maka itu akan lebih optimal. Jadi saya pikir ini bisa juga memberikan sebuah gambaran bahwa apa yang dilakukan ini sudah sangat tepat dan profesional. Kira-kira gitu ya. Nah mungkin dari Cek bisa apa nih yang bisa inspiring dari apa yang dilakukan oleh Basnas DKI ini, Basnas DKI. Ya, saya ingin mengucapkan tahniah kepada Wali Kota atas dukungan dan sokongan kepada Basnas dan kerjasama yang begitu rapat sekali demi pembangunan kepada masyarakat yang memerlukan. Inilah satu tauladan dan satu example yang sangat kami menghargai dan kami harap Jamia Singapura juga akan dapat juga membuat seperti yang diadakan di sini. Masya Allah. Nah, Jadi saya bilang juga ke masyarakat semua bahwa Basnas Humanis itu bukan hanya membantu hanya orang Islam. Bukan. Jadi ini rahmatan lil alamin. Jadi bantuan itu juga ke non-muslim. Seperti misalnya bantuan makanan atau pembangunan saluran jalan itu kalau kita buat dari Basnas kan tentu bukan hanya orang muslim saja yang dibuat yang itu masuk penembusan ijazah. Jadi bukan hanya orang-orang muslim saja, orang yang bencana, banjir, itu semua dibantu. Ya memang itu luar biasa dan prinsip Islam kan begitu. Nah, mungkin ketika orang begitu ada kecelakaan ditanya, agama kamu apa? Ya, nah, ditanya, agama saya Islamnya apa? Muhammadiyah atau NU kalau gitu. Ya. Tapi semuanya itu langsung dibantu. Jadi memang dibantu melalui zakat ini wajah Islam yang rahmatan lil alamin.
Sama juga di Singapura, Iya. beneficiary kami dari seluruh kaum dan bangsa dan agama, Ya. dan juga donor-donor yang supporter juga dari beberapa bangsa agama yang lain juga. Ya, sama. Ini sepertinya udah selesai nih. Nah, boleh ini bisa dibawa ke sini ya. Pesanan kita, cappuccino, tidak terlalu manis. Aduh. Iya, karena kalau ini contoh ini ya. Udah Udah betul. Cappuccino, Oke. sama cappuccino ini American, Masya Allah. no sugar. Ya, coba kita rasakan. Iya, kita nikmati dulu dia. Ini boleh ini nih. Wah, Bismillah. Oke, terima kasih. Wah, benar. Jadi memang betul kata Pak Maulana ini. Iya, bagus dan rasanya itu loh. Ini udah kualitasnya, waduh, sahabat ini yang belum nyoba, saya pikir udah datang loh. 6 titik di mana aja tadi Pak Sa? Di semua wali kota, Iya, ya, kemudian di Tegal, iya, Cakrawala Tegal, iya. kemudian di BKP Matraman. Hmm. BKP Matraman itu Basnas, pasar kuliner Basnas. Oh, yang di depan masjid ya? Di depan Masjid Matraman. Nah, itu satu kawasan halal pertama di Ah, Jakarta. Ini sebentar lagi kayaknya Pak Wali sudah kasih kode sama saya mau buat di Jakarta Utara. Oh, ya. Ya. Alhamdulillah. Ya, jaman saya mau tahu deh, kesannya gimana rasanya? Enak sekali, betul profesional sekali. Rasa kopinya mantap. Alhamdulillah. Dan yang kelebihannya lagi, ini bukan hanya kopi, tetapi ada teh dan ada beberapa snack yang maksudnya makanan kecil. Gitu. Ini semuanya produk dari Jakarta Utara. Iya, keripik-keripik itu semua makan dari Jakarta Utara semua. Jadi government tidak tahu punya program untuk kan interventor bagi masyarakat. Iya. Semua produk Jack Planner, ya. Jack Planner jangan tahu. Jack Planner Jakarta Utara yang punya program. Iya, ini kan etalase sebenarnya. Iya, sahabat, nah, etalase ini perlu diisi. Nah, di samping memang ini mainnya adalah kopi tadi, tetapi yang lainnya itu ada kue dan segala macam. Ya. Jadi terbuka untuk masyarakat yang dibina gitu ya. Ya, betul. Tapi Pak, ini harus masuk kurasi rasanya. Ya. Oh iya benar. Iya. Nggak di setiap kafe sama nih? Atau ada Ada tergantung? berbeda-beda. Oh tergantung yang dulu. Gitu. Iya. Dan memang kalau yang udaranya ada khas di kopi yang Tifadus untuk bagian lain, itu sate kopinya itu ada dari Tifadus punya sate kopi. Iya. Tapi kayaknya di sini akan minta khusus Pak Wali punya preferensi kopi Ya, khusus betul. lainnya. Benar itu, artinya. Coffee lover, Kopi lover ya. Ya. Terus ini tertarik dengan brandingnya juga ya. Tarik kemana, Cik? Cukup cantik brandingnya, ya, profesional. Jadi Iya. konsep cafe-nya juga. Jadi bukan saja kopinya enak, tapi brandingnya, dia punya jualannya kan besar bagi pemasaran, bagaimana kita akan awareness sama semua. Ya, Dan ini juga sebenarnya kita juga tampung juga sampahnya sebagai ramah lingkungan. Oh, daur ulang berarti. recycle ya. Recycle. Alhamdulillah. Ya, iya gimana itu? Oh ini. Oh ya, yang selama ini Pak Wali telah mempraktekkan Jumat Tengah ini menjadi bagian dari program kita orang baik bisa berbagi pada orang baik yang baik. Tapi kayaknya kalau saya menyampaikan kurang lebih baik Pak Wali Ini jadi memang ini memang Ini kelihatan ya, biar langsung ya, oke. ini memang untuk para pembeli, para konsumen dari kafe di Papis ini, kalau memang mau bersedekah juga bisa. Jadi kalau ada bayar misalnya 25.000, bayarnya 30.000, 5.000-nya kembalinya nggak usah. Dikumpul untuk ini kopi dan kue dibagi namanya. Setiap hari Jumat setelah terkumpul, ini akan ada jumlahnya ada berapa cup peminum dan kue itu kita bagi distribusi gratis untuk
daftar para pekerja yang di sini cleaning service. Oh ya, itu bisa oh, Ya, ini iya, tanda betul, sudah betul. berapa. Nanti kalau sudah ini baru hari Rabu, hari Ya, Kamis ini semakin banyak lagi. Nah, nanti kita lihat ada berapa, apa 30 atau 40 kita tempel gini. Nanti bisa terbagi semua yang pekerja di Jakarta Utara ini, cleaning service, mereka pamdalnya. datang ke sini atau ini dibagi keluar, Pak? Mereka ke sini boleh ngopi di sini. Kadang-kadang saya temenin juga. Wah, luar biasa. Jadi Ini ngopi kan bareng Pak Wali Kota tuh. iya betul. Bis mereka kerja gitu. Ini Pak Wali Kotanya merakyat banget soalnya. Nggak, kadang-kadang waktu-waktu Iya itu betul. mereka juga perlu bareng Wali. Memang pada waktu awal-awal ini kan kafe kita itu belum dikenal orang. Iya, iya. Nah, Pak Wali memang punya ini khusus itu memperkenalkan sehingga di awal-awal itu bahkan tamu-tamu lebih banyak diarahkan oleh Pak Ya, Wali. saya terima tamu di sini. Sengaja gitu. Saya terima tamu. Benar, benar, Saya benar, terima benar. tamu. Ini saya kira penting ya, sahabat kalian, karena apabila kita ingin mengangkat apa yang kita harapkan, produk entah itu sahabat, kalau tidak kita siapa lagi? Nah terkadang kita mungkin merasa nggak enak, malu, gak pede, gak yakin. Justru saya rasa ini kurang tepat. Ya Pauli sudah mencontohkan bagaimana agar orang mencintai apa yang kita lakukan, maka kita harus berani untuk mempromosikan, mengajak orang-orang yang di luar sana untuk datang ke tempat ini. Tapi memang itu jaminan rasanya udah terjamin sih. Baik, saya kira ini sudah cukup ngobrol-ngobrol kita. Barangkali sebagai oh ada lagi nih. Ah ini termasuk apa ya cake yang Iya, masuk kurasi. masuk kurasi, Ya. masuk kurasi ya, Pak? Kurasi. Di sini semua dikurasi. Semua binaan dari Jakpreneur kita. Jadi semua persyaratan halal, BPOM-nya semua sudah. Ya. Dan mereka-mereka ini selain kelas sertifikasi halal, mereka halal certification juga sertifikasi penjaga makanan. Mereka melakukan jadi mereka tidak boleh misalnya mulai Ya. mereka sudah punya sertifikasi Full hygiene lah ya. Hygiene. Hygiene. Masya Allah, ini kayaknya full treatment gitu. Kalau tadi Pak Syafri bilang holistik ya, Ya. dari semua sudut. Baik, saya kira mungkin nanti sambil kita nikmati ada closing statement Pak Saad. awalnya. Pak Wali silakan Pak. Apa catatan terakhir? Ya, dari bukan saya mau kemana nih? Saya hanya bilang bahwa kami bisa di sini hanya atas seperti yang terlihat ini, tetapi di balik prosesnya banyak sekali yang terlibat. Ya. Bukan hanya dari kalau pemerintah ada suku dinas dari sampai sudut sosial, UMKM, Ya. energi yang melatih semua fasilitas ini sebagai perpustakaan, bahkan sampai dengan beberapa komunitas yang juga sudah mendukung seperti ini dan Basnas. Ini adalah milik bersama. Salah satu konsep bagaimana kebersamaan bisa dituangkan dalam suatu tempat usaha yang bisa bermanfaat untuk semua, kesetaraan bisa terjadi di sini antara yang difabel dan kita menjadi satu kesempatan di tempat yang sama. Mungkin ini bisa contoh bahwa kita boleh besar. Mari kita besarkan, kita sosialisasikan kembali membayar zakat untuk membantu sesama. Bayar zakat melalui Basnas Basis Jakarta itu betul-betul bisa efektif dan efisien penggunaannya dan secara transparan serta akuntabel bisa dilihat nanti di websitenya apa yang sudah kita bayarkan zakat, infak, dan sodako serta sumbangan kita bisa termanfaatkan untuk orang yang berhak. Mari bayar zakat Anda melalui Basnas Basis Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah. Pak Saad barangkali juga ajakan untuk apa namanya ya masyarakat. Baik, saya tentu sebagai Basnas Basis selama ini pertama mengucapkan terima kasih kepada Pemprov yang telah banyak memberikan pada kita kepercayaan. Nah, juga kepada masyarakat yang selama ini memberikan kepercayaan kepada Basnas Basis untuk melaksanakan pembayaran zakat infak sodako yang ini terus bertumbuh. Ya. Tahun kemarin itu sudah 40% dari masyarakat juga selain dari ASN. Ini artinya kepercayaan masyarakat makin bertumbuh dan tahun ini kita ingin mencapai 350 miliar untuk penimbunan sehingga tentu kepercayaan masyarakat yang melewati kami
dan melihat hal-hal yang telah kami lakukan selama ini, mohon untuk kami terus juga dikawal, tapi juga kepercayaan itu insya Allah akan terus kita jalankan. C. Jafar, terakhir closing statement barangkali sekaligus nanti ajakan berzakat juga ini. Ya, saya terima kasih kepada semua di sini, Wali Kota dan Basnas. Tapi saya mohon kepada pemirsa yang saya hormati dan dirahmati supaya terus menyokong dan juga mendoakan usaha-usaha murni kami di Jamiah Singapura, di Wali Kota, di Basnas, supaya kita dapat terus jalankan lagi usaha ini untuk pembangunan masyarakat dan pelancarannya dan kerjanya lancar dengan usahanya lancar dengan sebaik-baiknya. Jadi kalau boleh pemirsa dapat lagi datang sini mengunjung di Wali Kota sini dan juga memberi zakat yang supaya masyarakat yang memerlukan dapat menerima usaha-usaha pembangunan yang dijalankan oleh rakan-rakan teman-teman kami di sini. Terima kasih. Dan terakhir mungkin mengingatkannya kepada masyarakat di Jakarta yang barangkali tanggal 1 dan 3 punya keinginan untuk dia berpelesiran wisata religi ke Singapura, silakan nanti mampir di Singapore Muslim Festival dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 3. Ya banyak sekali yang bisa didapat di sana dan juga kita sekaligus sebagai ajang silaturahim. Dan yang penting ini juga nih saudara-saudara kita yang bekerja di sana juga Ya, ya ini sebagai ajang silaturahim mereka ya supaya ya dengan silaturahim ini akan terasa lebih dekat gitu. Baik, saya kira terima kasih Bapak sekalian. Ya terakhir saya akan tutup dengan pantun ya. Ke pasar membeli alpukat, alpukatnya di dalam tampah. Ayo kita berzakat supaya hidup kita. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya keren. Terima kasih.